Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu sehat, perkenalkan saya Kansa Arista Sundari. Dalam video ini saya akan menjelaskan terkait pendidikan kesehatan nutrisi pada pasien post-kemoterapi. Nah, seperti yang kita tahu bahwa terapi kemoterapi memang membantu melawan sel kanker. Tetapi terapi ini juga menimbulkan berbagai efek samping yang dapat mempengaruhi kondisi tubuh dan nafsu makan pasien. Karena itu, pemenuhan nutrisi sangat penting untuk membantu proses pemulihan pada pasien kanker. Sebelumnya, apakah ibu-ibu sudah tahu apa itu kemoterapi? Jadi, pasien setelah kemoterapi membutuhkan asupan nutrisi yang cukup karena tubuh sedang dalam proses pemulihan nih. Nah, nutrisi yang membantu atau nutrisi yang baik itu bisa memperbaiki jaringan tubuh yang sebelumnya terdampak oleh terapi tadi. Bisa menjaga daya tahan tubuh, menambah energi, membantu proses penyembuhan, dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Nah, kemoterapi bisa menyebabkan atau menimbulkan efek samping. Nah, efek samping yang pertama itu mual dan muntah. Sering dijumpai oleh pasien post-terapi. Nafsu makan juga bisa menurun, sariawan, diare atau sembelit, mudah lelah, penurunan berat badan, dan juga perubahan rasa pada makanan. Efek samping ini pasti bisa membuat pasien sulit makan, sehingga kebutuhan nutrisi tadi bisa tidak tercukupi. Nah, tujuan dari terapi nutrisi pada pasien kanker adalah untuk memenuhi kebutuhan gizi pasien, mencegah malnutrisi, mempertahankan berat badan, membantu tubuh melawan infeksi, dan membantu pasien lebih kuat menjalani pengobatan. Untuk mengatasi efek samping dari kemoterapi, pertama, jika pasien mual, bisa makan sedikit demi sedikit tapi sering. Lalu hindari makanan yang terlalu berminyak atau berbau tajam. Dan jika pasiennya sariawan, itu kita bisa pilih makanan yang lebih lunak dan tidak pedas. Nah, jika nafsu makannya menurun, kita bisa berikan makanan favorit pasien dalam bentuk porsinya itu kecil, tapi sering. Nah, jika diare, itu bisa diperbanyak cairan dan pilih makanan yang mudah dicerna. Hindari makanan-makanan serat jika sedang diare. Nah, selanjutnya, ada berbagai komponen makanan yang penting yang perlu dilengkapi oleh pasien post-kemoterapi. Pertama, kita harus melengkapi proteinnya, karena protein bisa memperbaiki jaringan tubuh. Contohnya, kita bisa melihat dari telur, ikan, ayam, tempe, tahu, dan daging. Lalu ada juga karbohidrat sebagai sumber energi. Contohnya kita bisa ambil dari nasi, kentang, roti, dan oatmeal. Selanjutnya ada vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral bisa menjaga atau membantu daya tahan tubuh, sehingga hal itu bisa memperkuat tubuh. Hal itu bisa didapat dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Lalu ada cairan, pastikan pasien tidak dehidrasi. Jadi pasien dianjurkan minum air putih yang cukup. Untuk cara mengolah, menyajikan, dan memilih makanan, pertama, dalam memilih makanan, pilihlah makanan yang segar dan bersih. Untuk diolahnya, bisa diolah dengan dicuci yang baik, masak hingga matang sempurna, dan hindari makanan mentah. Dalam penyajiannya, disajikan dalam bentuk yang menarik. Bisa berikan dalam porsi kecil tetapi sering sehingga pasien lebih nyaman untuk makan. Untuk contoh menu yang bisa diterapkan untuk pasien post-kemoterapi, pagi misalnya kita berikan bubur ayam dan jus buah. Kalau siang kita kasih nasi, lalu lauknya bisa kasih ikan, sayur bening, terus dibarengi buah. Terus malamnya kita bisa kasih sup ayam, lalu ada tahu, terus ada potongan buah. Terus sebagai selingan bisa diberikan susu atau biskuit tinggi protein. Baik, kesimpulannya, nutrisi yang baik sangat penting bagi pasien post-kemoterapi karena bisa membantu mempercepat proses pemulihan dan menjaga daya tahan tubuh dan meningkatkan kualitas hidup pasien. Sekian edukasi kesehatan yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.